Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi channelnya para guru Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas satu pertanyaan Bapak Ibu, dan pertanyaan ini sering terulang di kolom komentar, sehingga ini perlu kita bahas sama-sama untuk mendapatkan informasi valid hingga hari ini. Redaksinya seperti ini, ada informasi beredar bahwa tahun 2025 tunjangan guru akan ditransfer langsung, tidak lagi lewat Pemda. Validkah info tersebut? Nah, ini Bapak Ibu kita akan bahas. Terkait pertanyaan ini, ada beberapa fakta hingga hari ini yang perlu Bapak Ibu guru pahami, ya. Yang pertama, memang di lapangan kadang penyaluran tunjangan guru itu tidak lancar di daerah. Bahkan salah satu anggota DPR RI angkat suara menyorot hal ini. Bahkan beliau mengatakan tunjangan guru kadang ditahan-tahan di daerah. Ini kata apa Ibu Dewan? Mari kita simak sama-sama sorotan dari Ibu Dewan berikut ini. Kemudian kesejahteraan guru-guru, Pak. Ada sertifikasi guru, tetapi ada juga sertifikasi yang ditahan-tahan oleh pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi kayaknya itu pemerintah daerah. Nah, artinya saya mohon ketika program ini dijalankan, tolong juga pengawasannya ditingkatkan, Pak. Ya, apapun yang Bapak putuskan di tingkat pusat, tolong pengawasan sampai ke tingkat daerah harus menjadi prioritas, karena tidak ada gunanya kita bicara program dan anggaran banyak kalau pengawasannya lemah. Nah, ini yang terjadi selama ini. Nah, jadi memang bukan hanya guru di lapangan yang kadang bersuara, tapi juga DPR sendiri itu menyatakan bahwa memang kadang tunjangan guru itu ditahan-tahan di daerah. Nah, tapi tentu ini tidak untuk semua daerah ya. Ada juga daerah yang memang penyalurannya lancar untuk tunjangan-tunjangan guru. Yang kedua, fakta yang kedua, memang saat ini pemerintah melalui Menteri Pendidikan itu sudah ada rencana, bahkan sudah komunikasi ke Menteri Keuangan terkait upaya untuk penyaluran tunjangan guru ke depan ini secara langsung ke rekening guru dari pusat, Bapak Ibu. Itu sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak kementerian saat ini. Bisa kita simak beritanya di salah satu media nasional, ini dari Kumparan, ya, kumparan.com, menyampaikan informasi seperti ini. Menko PMK, tunjangan guru akan ditransfer langsung, renovasi sekolah prioritas. Poin dari salah satu informasi ini berikut ini, kita baca sama-sama. Pratikno menyampaikan adanya usulan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti terkait tunjangan profesi guru. Menurutnya, sistem baru ini akan memungkinkan tunjangan ditransfer langsung pada guru. Kata Pak Menko seperti ini. Kemudian ada usulan dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah, itu tunjangan profesi guru. Itu nanti seperti BUS, akan langsung ditransfer ke guru. Tapi itu nanti akan dibicarakan oleh Pak Menteri Pendidikan dengan Kementerian Keuangan. Nah, jadi Bapak Ibu dari media nasional tadi, Bapak Ibu, itu tercantum penjelasan bahwa memang sudah ada proses ya untuk mengusulkan tunjangan profesi ini ditransfer langsung. Apakah kemudian bisa pemerintah menerapkan sistem transfer langsung tunjangan profesi guru? Itu jawabannya Bapak Ibu bisa. Sama halnya dengan tunjangan profesi guru non-ASN saat ini. Itu sistemnya transfer langsung dari Puslap di Kementerian Pendidikan ke rekening guru. Nah, fakta yang ketiga Bapak Ibu, saat ini belum ada regulasi resmi yang menetapkan tunjangan guru ditransfer langsung, kecuali tunjangan sertifikasi untuk kategori guru non-ASN. Itu kan memang skemanya transfer langsung dari Puslap di Kemdikbud ke rekening guru non-ASN untuk tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasinya. Nah, untuk guru sertifikasi ASN, ya, termasuk juga tunjangan khusus dan tamsil yang masih melalui daerah saat ini, itu sejauh ini belum ada regulasinya. Jadi posisinya saat ini terkait wacana ini adalah sedang diupayakan oleh kementerian, Bapak Ibu. Nah, kita tunggu update-nya. Semoga nanti penyaluran tunjangan profesi itu kan biasanya di bulan April, Mei, seperti itu. Kita berharap komunikasi yang sudah dibangun oleh Menteri Pendidikan saat ini bisa terrealisasi ke depan untuk 2025. Sekali lagi, fakta saat ini belum ada regulasi resmi. Jadi untuk status quo saat ini kita masih berada di regulasi yang lama tetap melalui daerah. Nah, kita bisa katakan
oke 2025 tidak lagi lewat daerah atau transfer langsung dari pusat kalau sudah ada regulasinya, baik itu dalam bentuk Permendikbud ataupun Kepmendikbud, nah itu baru kita nyatakan valid Bapak Ibu. Jadi sejauh ini belum ada regulasinya, ini masih dalam proses usulan seperti itu Bapak Ibu. Kami akan update informasinya ketika info terbaru dari kementerian ini sudah ada terkait sejauh mana langkah-langkah Kemdikbud dalam merealisasikan program ini. Kemudian kesejahteraan guru-guru Pak. Ada sertifikasi guru, tetapi ada juga sertifikasi yang ditahan-tahan oleh pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi kayaknya itu pemerintah daerah. Nah, artinya saya mohon ketika program ini dijalankan, tolong juga pengawasannya ditingkatkan, Pak. Ya, apapun yang Bapak putuskan di tingkat pusat, tolong pengawasan sampai ke tingkat daerah harus menjadi prioritas, karena tidak ada gunanya kita bicara program dan anggaran banyak kalau pengawasannya lemah. Nah, ini yang terjadi selama ini. Kemudian saya juga mohon Pak, ketersediaan guru-guru di daerah pedalaman. Kami dari fraksi Partai Demokrat pertama-tama mengucapkan selamat untuk pemerintahan yang baru. Semoga ada semangat baru, ada kekuatan baru, dan ada terobosan-terobosan baru, apalagi untuk kami di daerah 3T, supaya daerah 3T tidak tertinggal, terluar dan terbelakang, tetapi bisa menjadi terkemuka dan terkenal. Itu kerinduan kami daerah 3T. Oleh sebab itu yang pertama kepada Bapak Menteri Pendidikan, sebentar Pak, susah salah sebut nih. Ya, Bapak Menteri Mendikdasmen ya, Mendikdasmen. Saya sangat bersyukur dengan pendidikan bermutu untuk semua. Dan doa kami Pak, semoga pendidikan bermutu untuk semua ini betul-betul terlaksana dengan baik sampai ke tingkat daerah, khususnya daerah 3T. Karena kita ketahui selama ini bahwa persoalan di daerah 3T masih sangat kompleks. Kalau kita bicara soal prasarana dan prasarana sekolah, masih banyak yang hancur. Oleh sebab itu kenapa Komisi 10 meminta kalau bisa pembangunan sekolah, sarana prasarana sekolah itu ditarik kembali dari PUPR, diberikan kembali kepada Komisi 10, karena kamilah yang mengetahui paling banyak berapa sekolah-sekolah di daerah kami yang betul-betul rusak parah. Bahkan masih ada sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang Pak, tapi isinya manusia. Itu sangat menyakitkan sekali, apalagi menurut saya sebagai daerah yang 3T, saya rasa ini tidak adil. Dan ini sudah saya berulang kali saya katakan kepada para menteri yang terdahulu. Saya berharap dengan pemerintahan yang baru, dengan Pak Menteri, saya berharap rubahlah wajah-wajah ruang kelas yang layaknya binatang itu, tetapi betul-betul bisa layak untuk ditempati oleh anak manusia. Apalagi mereka tertinggal dan terbelakang, mereka penuh dengan harapan-harapan dengan pemerintahan yang baru.